tunjukin dong legalitasnya gitu dari pemerintah setempat, baik dari Saudi tentang kehalalan sistemnya, atau di Turki tentang legalitasnya. Itu kan sistemnya jual beli, Pak. Enggak, bukan jual beli. Jual beli beda. Bedakan jual beli dengan cari member. Orang gabung bukan karena manfaat produk, Mas. Orang gabung diiming-imingi rewardnya. Halo semua, jumpa lagi di Ogi Dewan Channel. Dan di video kali ini kita akan react lagi ada perdebatan dari Mas Harry Potter seperti biasa, melawan ataupun video call ataupun mendebatkan member MLM. Dan di video kali ini temanya si member MLM ini debat sama Bung Harry karena apa di sini? Katanya di sini member MLM-nya punya banyak jaringan di Turki ataupun di daerah Eropa ataupun di Arab. Mungkin seperti itu guys ya. Dan di sini Mas Harry seperti biasa dengan barbarnya nggak mau tinggal diam, langsung debatin, langsung video call sama member MLM ini. Dan seperti apa video callnya, seperti apa perdebatannya, langsung aja kita akan cek videonya ya. Dan ini dia. Ini dengan Farhan ya? Ya betul. Iya. Gue lihat ini apa ya, komen lu katanya lu punya jaringan di Turki, di Saudi gitu ya. Kebetulan perusahaan saya itu di Turki gitu. Saya kerja untuk perusahaan Turki. Diminta legalitasnya kan. Nah, coba dong tunjukkan legalitas dari pemerintah Turki. Kenapa? Gue nggak bohong. Gue kerja di perusahaan Turki. Suaranya. Ini ya koneksi Anda atau HP Anda. Jadi gini, Anda kan bilang kalau misalkan Anda punya jaringan di Dubai, Turki, Saudi. Kebetulan saya mantan Aramco di Saudi gitu kan. Dan sekarang saya kerja di Eropa untuk perusahaan Turki. Nah, yang saya tanyakan, tunjukin dong legalitasnya gitu dari pemerintah setempat, baik dari Saudi tentang kehalalan sistemnya, atau di Turki tentang legalitasnya. Gimana? Anda bisa tunjukkan nggak? Boleh. Ya, coba tunjukkan sama saya. Kenapa? Nanti saya. Enggak legalitas loh ya, beda. Gini, legalitas bukan cuman screenshot, bukan cuman video. Anda ngeklaim di Turki, Turkinya di mana gitu? Ya nanti saya cari tanya itu. Loh, bukan tiba-tiba Anda gitu, bro. Tahu nggak di Turki, di Eropa, kenapa MLM nggak ada, PLBS nggak ada di Eropa? Karena sistemnya buruk. Belum masuk. Tapi belum masuk gimana? Saudi nggak ada tuh, Saudi mengharamkan kok. Anda pernah tinggal di Saudi nggak? Fatwa ulama dari Syekh Ali Fauzan mengharamkan loh. MLM PLBS itu pun tidak ada. Kalau memang MLM PLBS tidak merugikan, kenapa tidak ada di negara maju? Kenapa di Saudi yang udah kaya tidak ada sistem seperti itu? Yang ada hanya di negara kita, negara berkembang seperti India, Vietnam. Tapi negara maju udah meninggalkan MLM. Itu kan sistemnya jual beli, Pak. Enggak, bukan jual beli. Jual beli beda. Bedakan jual beli dengan cari member. Orang gabung bukan karena manfaat produk, Mas. Orang gabung diiming-imingi rewardnya. Jelas 2,1 juta dapat Pajero. Orang tertarik karena itu. Itu namanya unsur judi. Oh no. Sekarang gini deh, ngotot punya legalitas di Turki, tapi ditantang dengan saya, Anda tidak bisa menunjukkan apakah udah punya sertifikat of Europe-nya gitu. Adapun misalkan Anda gini, Anda tunjukkan ISO-nya. ISO-nya harus ada nomor registrasinya dong. Kalau cuma tulisan ISO doang, itu ya nggak bisa dibuktikan. Kan saya bisa ngecek, di sini kan lembaga ISO di Swedia, saya kan di Eropa. Jadi gampang aja kalau mengecek itu ISO-nya sah atau tidak gitu. Hanya tulisan ISO 9004, 9001 itu kan tipe ISO-nya, tapi nomor pendaftaran ISO itu ada dan bisa dicek. Sekarang Anda bisa nggak buktikan? Anda di komen kok seolah-olah jago banget ngajarin adik gua kayak gitu. Kok kayak gini kualitasnya? Semua member yang saya video call, kualitas otaknya, keadaan ekonominya, belum pernah ada yang VC sama gua bener-bener kaya, nggak ada. Belum pernah ada gitu. Sekarang Anda bisa buktikan
nyata demi Allah itu legal. Saya mau sumpah Anda loh, demi Allah itu ada di Turki dan legal. Berani nggak? Ada di Turki. Enggak, saya bilang Anda minta sumpah dulu. Kalau Anda bilang ada, bilang Anda yakin ada, sumpah demi Allah itu ada di Turki dan itu legal gitu. Ada tapi nggak legal ya. Ada Itu ada. ada dan legal. Ada dan legal. Ada dan legal atau tidak? Legal atau tidak? Hah? Legal. Oke, jadi ini pernyataan lu gua rekam gitu kan. Berarti nanti kalau misalkan gua ngubungin kedutaan Turki yang ada di Indonesia gitu kan. Lu yang kena ciduk karena apa? Lu yang udah ngomong ada dan legal di Turki. Gampang loh, ini bukti gitu. Kenapa? Ya, nah tuh Pak. Kenapa? Enggak saya gampang aja ngelaporin kamu ke kedutaan Turki, bisa aja gampang gitu di Indonesia. Bahwa Anda telah menjual nama Turki dan Anda bilang PT Base legal di sana. Sedangkan ownernya belum pernah menyatakan seperti itu, tapi Anda berani menyatakan ada dan legal. Jadi kalau misalkan nanti polisi jemput kamu, ya kan? Mungkin laporan dari kedutaan, mereka kan punya orang kedutaan punya posisi penting, punya cuan, nggak kayak lu kan. Ya kalau lu ditangkap ya itu bukan urusan gua, yang jelas gua cuma ngelaporin ke kedutaan Turki bahwa kamu sudah menyatakan bahwa PT Base ada di Turki dan legal. Telepon aja siapa aja Pak. Enggak gini, kalau memang legal itu pasti ada kantornya dong di tiap negara. Perusahaan saya aja yang diklaim 140 negara ada kantor, ada alamat websitenya masing-masing negara beda, ada call centernya, service centernya juga beda-beda. Sekarang PT Base di Turki mana alamatnya? Ada call centernya nggak? Kantornya di sana resmi nggak kantornya? Resmi nggak mas kantornya? Cuma emang itu ya mau kemana? Lah, tadi katanya ngotot di Turki legal, berarti ada kantornya dong. Yasin, tapi kan tadi bilangnya gitu. Enggak, tadi kan Anda bilang ada kantornya. Tadi kan bilang legal. Kalau legal itu ada kantornya di Turki. Coba dong jelasin alamatnya di mana, websitenya apa, call centernya berapa. Jawab nggak tahu. Pasti juga sama kalau ya cari aja yang namanya Dani. Lah, Dani Gani itu leader dan dia di Turki itu cuma jalan-jalan promosiin eco racing, bukan promo eco racing resmi di sana. Dia tuh mantan pemain Python sebelum pindah ke PT Base. Jadi sebelum dia masuk ke PT Base dia tuh di Python. Sekarang saya nanya deh. Enggak, sekarang saya nanya gitu. Anda bilang tadi legal. Kenapa? Anda tadi koar-koar minta nomor HP adik gua, ngapain? Langsung jelasin ke gua legalitasnya ada nggak? Tunjukin mana? Ya kenapa nggak adanya langsung? Berarti adanya itu yang bisa bicara ya. Loh, langsung saya kerja di perusahaan Turki. Lu ngomong sama tentang Turki. Gua perusahaan Turki. Tunjukin mana? Kok nggak bisa nunjukin? Pelongo, cenges. Emang legalitas artinya ada surat keterangan dari pemerintah Turki. Saya posisi lagi ada di luar. Tapi itu yakin, nggak gini. Tapi itu yakin demi Allah itu ada di Turki dan legal dari pemerintah setempat. Saya ulangi pertanyaan saya. Jadi ya gitu deh, ngaku di perusahaan Turki bro. Gue kerja untuk perusahaan Turki. Ya biasalah kualitas member PT Base. Selain gue leader, mau aja dibodohin. Lu store 2,1 juta, lu suruh masarin produk laku kagak urusan. Itu namanya bego and idiot gitu kan. Ya kalau Pak Chandra Teja kan bilang untuk member YouTube dungu halu dan idiot. Kalau gue bilang seidiot-idiotnya member YouTube itu lebih idiot member PT Base. Suruh bayar 2,1 juta, suruh masarin produknya nggak laku. Ya kan? Nah gimana guys, setelah kalian menonton videonya seperti apa tanggapan kalian? Tadi udah kita nonton, katanya si membernya punya jaringan di Turki. Dan ketika si Mas Heri ini minta bukti dan minta segala macam apakah ada datanya, si member ini malah cengar-cengir guys. Nah, seperti biasa tadi udah banyak dijelasin sama Bung Heri, mulai dari awal perdebatannya sampai akhir dimatikan oleh member MLM ini. Membernya cuman bisa keluar-keluar mungkin ya.
Kalau menurut aku sih mereka hanya nggak mau MLM mereka buruk di mata masyarakat, sehingga mereka bikin statement bahwa mereka punya jaringan di sana, punya produk di sana di Eropa ya, dan langsung dibantahkan oleh si Bung Heri ini. Dan lagi Bung Heri ini adalah juaranya ketika mendebat si member MLM yang mengenai produk-produknya yang ada di luar negeri ataupun di Eropa. Ya, dengan kita melihat video ini mungkin kita bisa menyimpulkan kualitas membernya seperti apa dan si Bung Heri ini barbarnya seperti apa. Oke guys, cukupin aja video kali ini, semoga terhibur dan assalamualaikum, bye bye.